Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Jerry Adu dalam ilustrasi khotbah, khusus ilustrasi khotbah dalam hubungan dengan Natal. Ini adalah bulan Desember dan bulan yang kita sebut bulan Natal. Nah, hari ini saya mau bercerita sedikit tentang sebuah judul cerita, yaitu Bintang Orang Majus. Saudara, cerita mengenai bintang orang Majus. Jadi ada seorang bernama Rina yang kira-kira berusia 7 tahun. Anak ini berusia 7 tahun bernama Rina. Nah, dia ingin memanjatkan sebuah doa di malam Natal. Jadi ibunya bilang sama dia kepada kepada Rina. Ibunya tanya kepada dia, "Nak, yuk mari kita berdoa. Mari kita berdoa supaya seperti matahari yang menjadi terang bagi semua orang, demikian kita harus jadi seperti matahari." Demikian kata ibunya kepada anaknya yang berusia 7 tahun bernama Rina. Namun Rina teringat drama kebaktian Natal di sekolah minggu pagi tadi. Lalu Rina jawab ibunya, "Saya nggak mau, Ma. Rina nggak mau jadi matahari. Sebab matahari kan hanya bersinar pada siang hari. Rina mau jadi bintang timur saja, karena bintang timur itu bersinar pada malam hari yang gelap." Oh, ini sesuatu yang menarik. Jadi mamanya bicara kepada Rina untuk, ayo kita berdoa supaya lewat Natal ini Rina yang 7 tahun itu diajak supaya menjadi seperti matahari. Matahari itu menyinari semua orang. Tapi Rina yang kecil ini berkata, "Saya tidak mau jadi matahari, karena matahari hanya bisa bersinar di siang hari." Tapi dia mau jadi bintang timur seperti yang dilihat oleh orang Majus, karena bintang timur itu menyinari pada waktu malam, khusus di malam yang gelap. Saudara, ini memiliki sebuah pengertian arti yang sangat luar biasa. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya pikir kalau dari cerita tadi saya setuju dengan Rina ya. Lebih baik kita jadi jadi bintang yang menyinari di kegelapan, karena terang itu akan lebih berfungsi kalau dia dapat menyinari kegelapan. Nah, saya teringat tentang bintang yang ada di timur, yaitu bintangnya orang Majus, kalau saya sebut bilang begitu. Di dalam Matius pasal 2 ayat 1 dikatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Saudara, ternyata terang daripada bintang di timur, yaitu yang dilihat oleh para Majus, adalah bintang yang bukan sekedar terang benderang, tetapi bintang itu telah menerangi hati dari para Majusi. Untuk dapat melihat bintang itu bukan sekedar bintang yang terang biasa, tapi bintang itu menerangi sampai hati yang paling dalam daripada orang Majus. Sehingga pertama, dari bintang itu menerangi hati yang gelap dari orang Majus itu, namun dalam kegelapan yang diterangi oleh bintang itu telah membuat hati mereka dapat melihat dengan jelas yang pertama, seorang raja yang akan lahir. Saudara-saudaraku, sebenarnya Natal harus memberi kita makna yang pertama, bahwa terang ilahi yang lebih dari sekedar terang bintang itu harusnya membuka mata kita, lebih penting mata hati kita, bahwa Natal itu adalah lahirnya seorang raja. Apa itu seorang raja? Raja adalah dia yang memiliki absolut yang tinggi, kekuasaan yang tak terbatas untuk memimpin seseorang atau masyarakat. Demikian saudara-saudara, Natal harusnya membuka mata hati kita, mata iman kita, bahwa Natal telah lahir raja. Itu berarti dengan Natal, dengan kita merayakan Natal, hidup kita tidak lagi dipimpin oleh kita, apalagi dipimpin oleh kedagingan kita, tapi hidup kita harus dipimpin oleh Tuhan Allah sebagai raja di atas segala raja.
Hidup kita harus mau dipimpin oleh Tuhan Yesus sebagai Raja, dan bukan sekedar Raja biasa, tapi Raja di atas segala raja. Selama hidupmu yang memimpin engkau adalah keinginanmu, apalagi keinginan yang berhubungan dengan dosa, engkau sedang gagal di dalam memaknai Natal dan merayakan Natal. Karena itu saudara-saudara, yang pertama, tanda orang hatinya telah diterangi bintang timur, yaitu terangnya ilahi, yaitu terangnya Tuhan Yesus. Anda harus menyadari bahwa hidup ini tidak lagi dipimpin oleh dosa, dipimpin oleh hidupmu, dan dipimpin oleh pribadimu, tapi hidupmu harus dipimpin oleh Tuhan Allah sebagai Raja di atas segala raja. Yang kedua, bintang timur itu telah menerangi hati mereka, sehingga bintang itu menimbulkan gejolak atau menimbulkan sebuah kerinduan. Kita tahu orang Majusi ini adalah orang-orang dari timur yang datang ke Bethlehem untuk melihat sang bayi Kristus lahir. Saudara, pada zaman itu orang-orang kalau berjalan itu pada malam hari khususnya akan berhadapan dengan perompak atau perampok. Mereka akan dibunuh dan dibinasakan. Nah, bisa bayangkan kalau tidak ada rasa rindu untuk berjumpa dengan sang raja, maka mereka akan berpikir tentang tantangan. Mereka akan berpikir tentang risiko-risiko yang begitu besar yang dapat membuat mereka mengalami korban, atau bisa saja nyawa mereka hilang. Namun kerinduan akan berjumpa dengan sang raja telah mematahkan hati mereka, telah membuat mereka menyingkirkan segala halangan untuk mereka dapat berjumpa dengan Tuhan. Jadi yang kedua, tanda bahwa terang bintang itu yang bukan hanya menyinari pada siang hari, tapi lebih bermakna menyinari dalam kegelapan untuk kita bisa membangkitkan rasa rindu kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau Natal hanya engkau rayakan untuk mengganti baju baru, sepatu baru, celana baru, rumah dicat baru, saya pikir Anda gagal merayakan Natal. Namun Natal akan menjadi bermakna bila terang dari bintang itu menerangi hatimu. Dan tanda kedua bintang itu menerangi hatimu adalah ada rasa rindu. Sekalipun ada rasa rindu untuk kau datang kepada Tuhan, sekalipun yang kau hadapi adalah kegelapan. Misalnya, saudara mau datang pada Tuhan, tapi kadang-kadang uang bemo tidak ada, uang ongkos tidak ada. Saudara mau datang ketemu Tuhan, tapi saudara sedang ada dalam pergumulan rumah tangga. Saudara mau datang ikut Tuhan, tapi kadang-kadang tubuhmu sakit. Saudara-saudara, hal-hal itu tidak boleh menjadi rintangan sebagai tanda bahwa hatimu telah diterangi terang Natal itu, yaitu terang bintang timur. Dan yang paling penting, terang bayi Natal itu yang penuh dengan kemuliaan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Selama hatimu tidak diterangi, pantas saja kalau engkau tidak punya rasa rindu, rasa lapar dan haus akan Tuhan. Nah, dari pelajaran tadi juga saya melihat bahwa terang bintang timur itu telah membuat sesuatu terjadi. Pada ayat 9 dari Matius pasal 2, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka dilihat timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Yang ketiga, terang daripada bintang timur itu yang menyinari kegelapan itu telah membuat mereka menemukan sang raja. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, tanda bahwa kita sedang merayakan Natal dengan cara yang benar adalah tandanya hati kita makin diterangi oleh bintang timur, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Tapi yang lebih daripada itu dikatakan, bintang itu memimpin mereka berjumpa dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Natal bukan kita berjumpa dengan pengkhotbah yang bagus. Natal bukan kita berjumpa dengan pohon Natal yang bagus. Natal bukan bicara tentang kita berjumpa dengan kue dan makanan yang enak di perayaan Natal. Natal tidak sedang bicara tentang kita berjumpa dengan acara-acara yang menarik. Natal sedang bicara tentang kita berjumpa dengan Tuhan, artinya kita mengalami Tuhan. Saya berharap dalam perjalanan kekristenan, Yesus bukan hanya teori, Yesus bukan hanya sebuah cerita, tapi Yesus kita alami di dalam hidup kita. Misalnya, di dalam doa-doa kita, kita melihat Tuhan bekerja.
Misalnya dalam perjalanan hidup kita, kita melihat Tuhan menggenapi rencana-rencana dalam hidup kita. Nah, itu yang saya sebut. Dan yang terakhir, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-11, maka masuklah mereka dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, perak atau emas, kemenyan, dan mur. Saudara-saudara, yang berikut, tanda bahwa hatimu diterangi oleh bintang timur adalah dikatakan bahwa lalu mereka sujud menyembah. Kedatangan para majusi yang merupakan orang-orang kaya dan pintar tidak membuat mereka sombong dan berkata ini hanya bayi kecil, tetapi melahirkan sebuah ketundukan, rasa hormat dan kerendahan hati yang dalam dengan sikap menyembah Tuhan. Saudara-saudara, tanda bahwa hatimu sedang diterangi oleh bintang timur adalah hatimu suka rindu menyembah Sang Raja. Saudara-saudara, kalau Natal tidak membangkitkan rasa rindu untuk mencari Tuhan, menyembah Tuhan, saya pikir ada satu yang salah dengan perayaan Natalmu. Karena itu, saudara-saudara, saya mau bilang sama saudara, Natal harusnya membuat kita mengerti bahwa Natal harus membuat hati kita diterangi, yang menghasilkan satu perkara, ada rasa rindu menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, dikatakan ketika mereka lihat bintang itu, lalu mereka masuk ke rumah itu, bukan hanya mereka menyembah Tuhan, mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, biasanya emas itu dipersembahkan untuk sang raja, untuk seorang raja. Nah, saudara, sekali lagi, tanda bahwa hatimu telah diterangi oleh bintang timur itu, bintang yang dilihat orang Majusi, telah membuat hati dari para Majusi ini terang, sehingga mereka tidak lagi melihat fokus pada harta yang mereka punya. Karena menurut banyak orang bahwa para Majusi ini orang-orang kaya, orang pintar. Nah, dulu mungkin sebelum mereka lihat bintang itu dan melihat sang raja, fokus mereka hanya cari uang, cari jabatan, cari pangkat dan sebagainya. Tapi hari itu Alkitab mengatakan mereka terbalik. Mereka lihat Tuhan dan mereka mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Tanda orang yang telah diterangi hati oleh bintang timur adalah hatinya makin hari hanya ingin berbuat sesuatu untuk Tuhan. Apapun yang dia miliki adalah milik Tuhan. Apapun yang dia kerjakan adalah milik Tuhan. Pangkat, kedudukan, nama besar, kecantikan adalah milik Tuhan. Dia persembahkan untuk Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau engkau punya suara yang bagus, kalau engkau punya talenta yang bagus, ingat, semua harus dipersembahkan untuk Tuhan. Selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Salam, saya Pendeta Jerry Adu. Hanya mengucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Salam.